Iya, silakan Pak, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatian dan kedatangan ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak ya, tidak hadir. Siapa? Gimana siapa? Kelas 2 orang. Siapa namanya? Satu lagi? Yang itu? Kelas saya ini Hamidi sama Nurul Jayati sama Jabat sama Rizky. Ingat ya, di Jumat ini hari akhir sekolah. Artinya yang tidak masuk hari ini. Ya, terakhir kita belajar kemarin apa tentang apa adanya apa sih? Tentang Cerita pendek, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang cerita pendek, pen ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sudah ada yang pernah mendengar teks prosedur itu apa? Belum. Prosedur itu yang seperti apa? Belum ada yang tahu ya. Oke. Sepertinya pernah mendengar. Misalnya kalau ingin memasak, apa aja yang dilakukan? Memasak. Jika ingin memasak telur, apa yang dilakukan? Langkah-langkah. Ya, menyajikan langkah-langkah. Apa saja langkah-langkahnya memasak telur? Menaruh minyak di wajah, habis itu setelah itu panaskan minyaknya. Ya betul. Bagaimana cara memanaskannya? Cara memanaskannya itu? Iya, dinyalakan kompor. Bagus sekali. Ada lagi setelah itu? Sudah minyaknya panas? Dimasukkan telur. Ya nggak bisa, telurnya kan masih kalau kulitnya dipecah dulu dong. Ya, dipecah dulu. Habis dipecah dulu baru dimasukkan telurnya. Setelah itu apa lagi? Ya tuh, langkah-langkah mematikan komputer. Juga itu adalah teks prosedur ya. Jadi langkah-langkah dalam bentuk teksnya itu makanya disebut dengan teks prosedur atau teks yang berkaitan dengan langkah-langkah. Nah, indikator kita hari ini cara membuat mie goreng, cara membuat kopi, ada yang membuat keripik dan mie KTP. Bagaimana cara mendapatkan KTP misalnya? Ini sudah umurnya udah 17 belum ya? Hadir. 17 sudah punya KTP? belum ada. Sudah ada. Oh nanti, nah kita akan di sini kita akan belajar ya, bagaimana cara mendapatkan KTP. Nanti kita akan belajar di sini ya. Oke. Jadi nanti diharapkan setelah kita belajar hari ini kita akan ke depannya itu kita akan mengerti bagaimanakah langkah-langkah dalam mendapatkan sesuatu atau menjalankan sesuatu atau membuat sesuatu.
Ya, yang tadi seperti yang ini langkah dalam mendapatkan KTP bagaimana. Kalau ini kan makanan nih, bagaimana cara membuatnya, gitu ya. Oke, informasi apa saja yang ada dalam produk ini? Mie, ya, apa saja? Ada yang namanya cara penggunaan, ya kan? Ada cara penggunaan, ada cara membuatnya, ada yang namanya komposisi. Apa itu komposisi? Bahan-bahannya, iya, bahan-bahannya. Nih, takaran itu apa isinya? Maksudnya takaran itu apa? Itu maksudnya adalah ukuran dalam sajian perkemasan ini satu ya. Dalam plastik ini ada satu. Takaran per serving artinya apa? Dalam satu begini terdapat ini. Ada vitamin, ada energi dan lain sebagainya. Ya, itu informasi-informasi yang disajikan di dalam sebuah produk ya. Oke. Ya, manfaatnya kita tadi untuk mengonsumsi teks prosedur. Tadi sudah Bapak jelaskan tadi ada sedikit gambaran bahwasanya nanti setelah kita belajar ini, nanti kita ke depan misalnya bisa membuat apa? Atau apa? Kita bisa membuat sesuatu, melakukan sesuatu sekali. Oke, sekali ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita nanti bisa mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isinya, memperhatikan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur dengan baik, dan juga bisa mengonstruksi. Mengonstruksi itu maksudnya membuat, nanti kita pada akhirnya adalah membuat informasi dari pernyataan-pernyataan umum dari satu dua kata menjadi kalimat, kalimat kemudian dikembangkan menjadi paragraf yang baik dengan prosedur, dengan organisasi yang tepat. Materi kita hari ini ada dua, yaitu berkaitan dengan mengonstruksi informasi ya, berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ini adalah kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Kompetensi intinya dan kompetensi dasar. Ini kriteria ketuntasannya itu nilainya 75. Jadi kalau tuntas itu nilainya adalah 75. Kemudian bagaimanakah cara penilaiannya? Nih, Bapak akan menilai yang pertama sikapnya kalian bagaimana dalam proses pembelajaran. Itu nanti ada Bapak tulis dalam lembar observasi, kemudian dari jurnal, dan juga keterampilan sini nanti keterampilan dalam mempresentasikan hasil ya. Kemudian pengetahuannya itu ada tes formatif, sumatif, dan juga tes kita. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tahap-tahapnya yang berkaitan dengan HPBL atau penyelesaian masalah berdasarkan masalah ya. Jadi ada masalah, kita pecahkan bersama-sama hari ini. Makanya kita ada diskusi seperti kemarin kelompok juga seperti itu. Ini ada 5 langkahnya. Yang pertama adalah orientasi masalah, kemudian organisasi, kemudian membimbing kalian dalam melakukan penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan juga menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Oke.
melakukan berkaitan dengan orientasi masalah. Ini materi berkaitan dengan teks prosedur. Kita semuanya ya? Ini teks prosedur ya. Teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan sebuah kegiatan. Ya. Kemudian teks prosedur itu sendiri berisi tahapan, bukan yang berurutan ya. Teks yang disajikan bukan berurutan, tetapi memiliki tahapan-tahapan. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan. Teks prosedur itu ada memiliki tujuan-tujuannya, yaitu menunjukkan dan menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu. Ya, ada 3 ya. Menggunakan, membuat, dan melakukan sesuatu. Ini langkah-langkah dalam mencuci tangan. Ya, ini ada soal. Berdasarkan informasi ini, tujuan dari teks prosedurnya apa? A atau B? Menjelaskan urutan langkah atau menjelaskan. Ini adalah melakukan sesuatu. Jadi bukan urutan langkah ya, menggunakan, tetapi dia melakukan sesuatu. 6 langkah tangan. Menggunakan dan melakukan sesuatu. Ayat 1. Ini bukan menjelaskan urutan langkah, tetapi air dan sabun merupakan bahan dalam membuat dalam melakukan sesuatu. Oke, setelah tujuan kita ke jenis-jenisnya ya, jenis-jenis teks prosedur. Ada yang sederhana, protokol, dan kompleks. Ada 3. Teks prosedur yang sederhana itu adalah tahapannya itu berisi langkahnya yang sederhana, tidak ribet atau susah. Nih ciri-cirinya ya, biasanya terdiri dari 2 sampai dengan 4 langkah. Kemudian urutannya tidak bisa dibalik-balik. Ya, bahan dan alatnya juga tidak banyak. Ini contoh nih, cara menggunakan setrika, cara menyalakan TV, cara memasak nasi. Ya, itu sudah sederhana, langkahnya tidak sulit. Kemudian
langkah di sini bisa dibalik-balik, bisa diputar. Ya, intinya sama. Contoh ya, dalam memasak mie ada yang bumbunya itu langsung dimasukkan, ada yang taruh di piring, ya kan? Ya, itu contoh langkah yang bisa dibalik-balik bumbunya ya. Itu protokol. Yang pertama tadi apa? Sederhana. Yang kedua protokol. Bedanya sama-sama sedikit tetapi dia bisa dibalik-balik protokol. Oke. Yang ini adalah yang kompleks. Ini lebih cenderung sama dengan yang sederhana, tetapi dia langkahnya lebih banyak karena harus secara urut. Jadi dia berurutan, tidak boleh dibalik-balik, tetapi langkah-langkahnya lebih kompleks atau lebih banyak kalimatnya. Contoh nih ya, ini yang sederhana, yang sebelah kiri tahapannya tidak banyak. Yang ini tahapannya lebih panjang dan rumit. Kadang ada tahapannya ya. Kemudian ini contohnya memasak nasi goreng, ya kan? Nah ini langkah yang sederhana ini, siapkan bumbu. Nah kalau dia kompleks, dia ada lagi. Bagaimana bumbu yang halus itu? Bumbu yang halus itu bawang kupas, bawang merah, bawang putih, kemudian ulek sampai habis. Nah, ini penjelasan dari bumbu yang halus tadi. Jadi lebih rinci, ya. Penjelasannya lebih rinci, makanya dia dinamakan dengan teks prosedur kompleks. Itu seperti itu. Ini langkah-langkahnya ya. Teks prosedur sederhana, protokol dan kompleks. Itu langkah-langkahnya yang tadi disebutkan dan bisa dijelaskan. Oke. Kita kuis ya. Apa perbedaan teks prosedur kompleks dengan sederhana? Kompleks yang kompleks. Ya, A, B atau C? B. Lebih kompleks kan lebih rumit. Ya, langkah kompleks itu lebih rumit. Jadi bukan tujuan yang jelas ataupun langkahnya fleksibel yang bisa diubah. Sedangkan langkah sederhana itu teks sederhana itu langkah-langkahnya lebih selektif. Itu ya. Jadi jawabannya adalah B. Itu teks protokol. Sedangkan untuk tujuan jelas ini semuanya punya tujuan ya. Misalnya cara membuat mie, cara membuat nasi goreng itu tujuannya ya kan. Sama semuanya, tapi yang beda adalah langkah-langkahnya dan juga teksnya, jenis teksnya. Struktur. Bagian dalam struktur teks prosedur. Tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kakak akan jelasin satu-satu sambil kasih contohnya. Perhatiin deh contoh teks ini. Tujuan adalah maksud atau sesuatu yang dituju dari sebuah teks. Nah, tujuan teks prosedur bisa kita lihat dari judul atau paragraf pengantarnya. Dicok. Ini judul ya, ini materinya. Materinya berisi alat dan bahan. Ini alat, kemudian bahan yang digunakan. Ini tadi judulnya ya. Kemudian alat ini adalah pisau, blender dan juga gelas. Ini bahan. Itu berkaitan dengan alat dan bahan. Oke. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Berisi petunjuk yang disarankan untuk pembaca, langkah-langkah. Misalnya di sini langkahnya bagaimana, yang pertama apa yang harus dilakukan, ya seperti itu. Jadi ada langkah-langkah ini. Kemudian yang terakhir adalah bagian penegasan ulang nih, simpulannya. Nah itu tadi langkah-langkah membuat jus mangga dengan praktis. Jus mangga pun siap disajikan. Ini adalah simpulan atau penegasan ulang. Itu dalam teks prosedur. Strukturnya lengkap. Tapi, nggak semua teks prosedur selalu nampilin keempat struktur ini. Ada juga teks prosedur
Excel. Untuk aplikasi klik. Plus atau Termasuk ke dalam struktur apa? Tujuan material, material penegasan, atau tujuan dan langkah-langkah. Ayo, apa ini? langkah-langkah. Ya, Langkah-langkah. ini adalah tujuan Langkah-langkah. dan langkah-langkah. Bagaimana caranya ya? Tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Ini ada 4 hal, yaitu dalam struktur teks prosedur. Sedangkan yang ini tujuan tadi, yang terakhir adalah langkah-langkah. Jadi jawabannya adalah C. C, tujuan dan langkah-langkah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Ini berkaitan dengan langkah-langkah dalam proses pembelajaran ya. Oke, selanjutnya Itu lagi. Oke. Ini adalah akan menjadi mudah jika ada prosedur yang jelas sebagai panduan, yaitu ada 3 ya: menggunakan, membuat, dan melakukan. Ada yang menggunakan, ada yang membuat, ada yang melakukan. Apa bedanya menggunakan dengan melakukan? Menggunakan ya menggunakan. Menggunakan itu ada alat ya, ada alat. Menggunakan alat. Nah, kalau membuat Membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada, contoh membuat kue, ya kan? Nah, kalau melakukan melakukan kegiatan ini. kegiatan ya, misalnya bagaimana lari, gitu kan? Melakukan lompat. Ya. Ini tadi sudah Bapak jelaskan, ada pengertian, tujuan, jenis, dan juga struktur. Ya kan? Kemudian tujuan sudah, jenis tadi sudah ya. Nah, Oke. Kemudian ada strukturnya, tujuan, judulnya sama ya, tujuan judul sama, kemudian material, kemudian langkah-langkah dan penegasan, ada 4 ya. Kemudian judul, apa itu judul? kegiatan. Nama kegiatan, judulnya bagian atas tadi ya. Kemudian tujuan, ini maksud atau tujuan dari sebuah teks prosedur itu dibuat. Kemudian materi, alat dan bahan ya, tidak perlu ada tapi perlu dalam material. Yang terakhir adalah struktur, langkah-langkah, rincian petunjuk yang disarankan untuk pembaca. Jadi ya, tidak semua struktur ini lengkap. Jadi ada teks prosedur yang tidak memiliki alat dan bahan. Ada juga teks prosedur yang tidak memiliki penegasan ulang. Banyak sekali ya contoh-contohnya seperti itu. Oke, sekarang Bapak akan membagi kalian dengan kelompok kecil. Silakan berhitung 1 sampai 4. Mulai. 1, 2, Ayo, 1, 2, 2, 6. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ulangin ya. Ini 1 nih. 1, 2. Oke, 1 dengan 1, 2 dengan 2. Silakan berkumpul. Ya silakan berkumpul ya. Bapak akan membagikan ini. 2. kalau 2 berarti sama Jafri. Ya, 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya ya. Nah, silakan. Oke. Ya, 1 dengan 1.
dua. Kursimu di mana? Ya, berdasarkan video yang tadi, nah, ada yang ingin kalian tanyakan, silakan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Ada yang tanyakan? Yang video yang tadi, video teks prosedur, ada yang tanyakan? Atau ada yang dirasakan atau apa yang bingung Pak, ini apa ini maksudnya? Silakan. Kita masuk ke pembahasan orientasi masalahnya. Ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Tidak ada? Ada yang tanyakan? Apa? Ada? Ya itu. Hah? Iya berarti ya. Nanti satu kelompok satu aja dikerjakan ya. Satu aja. Oke. Ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan sebelum kita lanjut? Tidak, yang tadi aja. Yang tadi aja, yang video yang tadi. Video teks prosedur yang tadi. Ada yang tanyakan tidak? Tidak ada ya? Sudah paham ya? Prosedur, teks, struktur, dan kompleks yang lain-lainnya sudah bisa ya tadi ya? Oke. Oke, sekarang setelah dibagi kelompok, maka coba kalian perhatikan LKPD-nya ya. Kita akan mengidentifikasi teks prosedur. Akan kalian lihat LKPD-nya. Di situ ada materi dengan materi. Nah, membuat EKTP. Siapa yang sudah punya EKTP? Angkat tangan. Satu. EKTP, KTP. Yang sudah punya tangan satu. Bukan satu orang ya. Oke. Nanti kita akan belajar di sini ya, bagaimana cara membuat EKTP. Oke. Silakan kalian baca teks 1, bagaimanakah cara membuat EKTP dalam kegiatan 1. Silakan, Bapak beri waktu 2 menit. Di kegiatan 1 ada membuat EKTP. Silakan. Buat EKTP. Yang intinya kalian perhatikan ya. Kita ini bermanfaatkan informasi ini dalam membuat KTP. Sampai halaman sebelahnya ya, itu ada syarat dan langkah halaman kedua ya. Dan kalian baca ya 1 menit lagi syarat pembuatan KTP dan langkah-langkahnya juga di halaman sebelahnya ya.
Ya, sekarang lihat ada tugas di halaman selanjutnya di bawah itu ada kotak. Paragraf pertama, ini Bapak berikan contoh ya dalam jawabnya. Paragraf pertama, isi atau ide pokoknya adalah berkaitan dengan pengertian KTP elektronik dan NIK. Ya, itu paragraf pertama. Oke, sekarang paragraf kedua. Apa isinya itu? Berkaitan apa? Fungsi dan kegunaan KTP. Ya, fungsi dan kegunaan EKTP. Betul. Itu paragraf kedua ya, fungsi dan kegunaan EKTP. Paragraf ketiga, Cara pembuatan KTP. ya, syarat pembuatan EKTP ada di atas sebenarnya judulnya jelas sekali ya. Kemudian yang keempat, paragraf keempat, Langkah membuat KTP. langkah-langkah dalam membuat EKTP. Oke. Berdasarkan yang tadi, apakah yang dimaksud dengan teks prosedur berarti? Kalau berdasarkan ini tadi, Teks yang teks apa isinya? teks yang berdiri tata cara menjalankan sesuatu. Teks prosedur. Bisa komando. Teks yang berisi apa isinya di situ? Apa isinya? Ya, yang lain. Oke, berdasarkan tujuannya. Apa tujuannya tadi? Teks itu? Tujuannya apa? Membuat EKTP, betul sekali. Oke, yang ketiga, mengapa teks prosedur membuat EKTP perlu dibaca? Ayo, apa? Apa manfaatnya? Kenapa kalian perlu membaca ini? Teks ini untuk apa? Supaya kita mengetahui syarat-syaratnya apa yang diperlukan, kemudian langkah-langkah dalam melakukan membuat itu bagaimana, itu ya. Itu tujuannya ya. Tujuannya. Kemudian yang keempat, siapakah sasaran pembacanya? Orang yang berusia 17 tahun, betul. Ada lagi satu lagi. Orang yang belum punya, seperti kalian ini kan belum punya nih. Ya, kalau misalnya umurnya 20 misalnya, belum punya KTP, nah perlu juga informasi seperti ini ya kan? Jadi bukan hanya 17 tahun, tetapi semua orang yang belum memiliki KTP elektronik. Oke. Nah, berdasarkan teks tadi, ini teks jenis teks prosedur apa? Ada 3 tadi ya? Sederhana, protokol, dan kompleks. Yang ini yang bagaimana ini? Ini sederhana. Ini adalah yang sederhana. Ya, langkah-langkahnya jelas, satu langkah satu ini ya, tidak ada penjabaran lagi di bagian identitasnya. Oke, kita lanjut. Perhatikan yang selanjutnya, menganalisis pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks prosedur. Paragraf 1. Bapak sudah membantu kalian dengan mengerjakan paragraf 1 ya. Pengertian kartu tanda penduduk elektronik dan NIK. Langkah-langkah umum atau apa saja yang ada di dalam paragraf pertama. Bapak jabarkan di sana contohnya KTP elektronik, disebut juga EKTP. Itu ada di dalam kalimat ya, ada di kalimat pertama ya. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memiliki program pembuatan kartu tanda penduduk secara elektronik atau yang disebut EKTP. Kemudian yang kedua, EKTP berbasis database pendudukan nasional, ada di kalimat kedua. Itu bagian terakhir tuh. Teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Kemudian satu EKTP sama dengan satu NIK. Ya, ada juga di kalimat Pendudukannya diperbolehkan lagi satu. Tergantung nomor induk kependudukan NIK. ada satu di kalimat nomor 3 ke 4. Ya. Kemudian kalimat yang keempat, NIK sangat banyak fungsinya, ada di kalimat nomor 4.
4. Ya, jadi di dalam paragraf itu ada 4 kalimat saja. Dengan contoh itu juga kalian kerjakan ide-ide pokok dan juga pernyataan umum atau langkah-langkah di dalam paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4. Ya, silakan. Diskusikan dengan temannya ya. Ini isinya apa ini? Ide pokoknya tadi sudah dijabarkan ya tadi ya. Sudah kita jawab di tugas yang pertama, ide pokok apa saja. Kemudian kalian tinggal mencari langkah-langkah atau pernyataan umum yang ada di dalam kalimat. Ya, silakan. Bapak beri waktu 5 menit.
1, kiri. Apa tadi? Ya, silakan. Paragraf 1 aja. Oke. Ya, paragraf 2. Oke. Langkah-langkahnya. Oke, betul. Lanjut. Apa saja isinya? Ide-ide atau pernyataan umumnya? Pada jam kerja Oke, belakang, kelompok 2, belakang. Belakang sini, cewek. Ya, silakan. Ready first. Yuk. Silakan. Ya, cara pembuatan KTP itu paragraf 2 ya. Oke, langkah-langkahnya. Yang kedua dulu. Yang kedua. Ya, paragraf 3. Iya dong, kan satu kelompok beda-beda kan. Cara. Oke, isinya. Ya, oke, ada tanggapan kelompok 2, kelompok 1, tanggapan. Tadi betul apa tadi? Cara ya? Apa mau bilang tadi? Syarat ke cara? Oh, syarat. Bapak dengar tadi cara. Oh, makanya tanggapan tadi. Syarat. Tadi benar ya? Oke, nah, oke. Kelompok 3, coba. Paragraf 4-nya bagaimana? paragraf 4 Iya. Paragraf 4. Ayo, dan belum dia Pak. Belum. Oke. Kelompok 4. Pada kelompok berapa? baru 3 ya Pak. Baru 3. Ini yang 3 dulu. Sama tidak dengan yang tadi, coba. Syarat pembuatan KTP itu ya. Oke. Terus. Kelompok 2, ada yang salah dia? Betul? Sudah? Tanggapannya? Sudah? Sama ya? Oke. Ya. Kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan. Paragraf 2 tadi. Apa aja isinya? Ayo, paragraf 2. Fungsi dan penggunaan KTP sebagai identitas jati diri sebagai tanda kependudukan yang berlaku. Oke. Mencegah KTP ganda dan kemasan KTP. Itu ide-idenya ya. Oke, sekarang kita lihat kegiatan ketiga, yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kita fokus ke yang nomor 2 saja ya, yaitu langkah-langkah memperpanjang kartu SIM. Bapak akan memperlihatkan sebuah video. Tadi KTP ya, sekarang tentang SIM.
Silakan kalian perhatikan video sebagai berikut. Catat hal-hal penting ya. Apa saja itu langkah-langkah memperpanjang kartu SIM. Francis, ingin perpanjang SIM tapi nggak mau antri? Gampang. Sekarang kan sudah ada SIM online. Cukup dengan menggunakan smartphone, urusan memperpanjang SIM bisa dilakukan. Dengan mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri, para pemohon bisa memperpanjang SIM dari rumah tanpa perlu repot datang ke lokasi pembuatan SIM. Enak kan? Lalu, bagaimana sih cara melakukan perpanjang SIM melalui online? Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, download aplikasi digital Korlantas Polri. Di sini Francis harus melakukan registrasi dengan memasukkan nomor ponsel untuk login. Kamu juga diharuskan membuat PIN dan diminta mengisi data identitas. Kedua, tahap verifikasi. Di tahap ini, kamu harus melalui tahap verifikasi data dengan melakukan swafoto atau selfie. Ketiga, memilih menu SIM. Selanjutnya, di tahap ini, kamu dapat memilih fitur sinar dan kemudian pilih perpanjang SIM. Pilihlah golongan SIM yang hendak diperpanjang. Kemudian, unggah foto KTP, foto SIM lama, foto tanda tangan, dan pas foto kamu. Jangan lupa, unggah pula hasil pemeriksaan kesehatan. Keempat, pilih metode pengiriman. Kamu dapat memilih untuk mengambil langsung di Sampas atau menggunakan layanan jasa pengiriman pos Indonesia. Nah, terakhir nih, pembayaran. Kamu akan diminta membayar biaya perpanjangan SIM via ATM atau mobile banking dengan virtual account. Jika pembayaran selesai, kamu tinggal menunggu SIM selesai dibuat. Nanti, kalau misalnya sudah menerima SIM yang baru, jangan lupa ya untuk melakukan konfirmasi pada aplikasinya. Gimana? Mudah kan? Yuk, coba yuk perpanjang SIM secara online. Oke, itu tadi tips dan trik cara memperpanjang SIM. Silakan. Kelompok 1, apa yang kamu dapatkan tadi apa? Download aplikasi. Oke, langkah pertamanya download aplikasi. Yang kedua tahap verifikasi. Verifikasi. Oke, yang ketiga Memilih SIM. memilih menu SIM. Yang keempat Metode pengiriman. pengiriman. Oh, sebelum itu tadi ada yang satu kurang kayaknya ya. Iya, apa ya? Ya sudah lanjut. Habis itu setelah itu Yang keempat pembayaran. oh, pembayaran mana belakang ya. Oke, Ada tadi kelewatan. Ada yang menggunakan metode pengiriman. oh, pengiriman dulu baru bayar. Ya, baru pembayaran. Oke, oke. Coba silakan dulu kedua. Ulangi pelan-pelan. Ya. Memiliki menu SIM. Oke, pelan-pelan. Satu dulu. Langkah pertama tadi apa? Pelan-pelan. Download aplikasi. Aplikasinya namanya apa yang masih ingat? Itu Korlantas. Polri. Oke. Lanjut. Bagus sekali. Namanya. Lanjut. Yang kedua, verifikasi. Apa yang verifikasi? Email. Email apa lagi? Email sama nomor sama KTP. Sama nik. Ya, tuh ada KTP di situ ya. Kemudian lanjut. Yang ketiga, langkah yang ketiga apa? Memilih menu SIM. Tadi kita ingin memperpanjang atau memperbarui atau apa tadi? Memperpanjang ya. Oke, lanjut. Metode pengiriman, bagaimana cara mengirimkannya tadi? Cara Bisa lewat jasa bisa lewat kurir atau jasa yang atau kantor pos. Bagus sekali. Lanjut. Pembayaran bagaimana? ada dua banking yang virtual account sama langsung datang Langsung datang bayar ke bank ya. Tempat pembayarannya loket. Masuk ke loketnya begitu. Oke, sudah itu aja. Oke, kelompok 3, coba. ayo jawab gampang. Ayo, Download aplikasi Polri. download aplikasi Polri. Email. Email, Memilih menu SIM. memilih menu SIM Metode pengiriman. dan Pembayaran. pembayaran. Oke, kelompok 4. Silakan.
Pembayaran virtual bukan kita membayarkan langsung. Ketika sudah mendapatkan SIM jangan bisa aktifasi. Oke. Hujan ya, bentar ya. Kita tunggu sejenak. Hujan. Oke, sambil menunggu azan, kalian kerjakan yang kegiatan 5, yaitu komentari kelompok teman kalian apa kekurangannya dalam membuat persyaratan-persyaratan dalam tips dan trik memperpanjang SIM tadi. Apa kekurangan teman saya tadi ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Contoh, kelompok 1 komentari kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 2 komentarinya 1, 2, 4. Kelompok 3 komentari 1, 2, 3, ya, dan seterusnya. Jadi bukan kelompok sendiri komentari, tapi kelompok temannya ya. Silakan kalian komentari berdasarkan apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Silakan.
tuliskan di situ tanggapan kelompok. Kelompok 1 komentari kelompok 2, 3 dan 4. Kelompok 2, kelompok 1, 1, 3 dan 4. Kelompok 3 komentari 1, 2 dan 4 dan kelompok 4 komentari 1, 2, 3. Apa kekurangannya? Iya, tanggapi. Apa kekurangannya kelompok 3? Ya. 3. Ya. Komentari tadi apa kekurangan teman saya tadi ini, ya. Tolong dikomentari ya. Kurangi pembelajaran, kurangi asupan fisik. Ya, nggak boleh ke fisik ya. Ke pembelajaran tadi saja, ke proses pembelajaran tadi ya. Nasar OTG. Silakan kalian berikan tanggapan, komentari teman kalian tadi. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Ya, komentari. Tadi kelompok 4 apa kurangnya, ya kan? Silakan komentari. Bapak sediakan lembar khusus begitu ya. Komentari kelompok yang lain, kayak kelompok kalian sendiri. Ya, ada komentar loh, ada komentar. 3 apa begini? 3 kita no comment. Kalau misalnya Anda ada itu no comment. Ya, boleh kosongin saja. Nanti udah bagus dia kelompoknya. Dia kasih tetap kalau no comment tetap kasih komentar. Oh, kelompok misalnya kelompok gua sudah bagus. Oh, kelompok gua sudah lengkap misalnya kayak gitu. Tetap beri komentar. Baik ataupun boleh Pusing aku. Iya. Sama juga ya, adik kakak. No comment. Kita lagi ngobrol. Oke. Apa ya? Apa ya? Pengen ngobrol. Banyak ngobrol ya. Oke. Ya, ini tadi sudah kita lakukan secara bergantian. Setiap kelompok sudah presentasi juga. Ya, kelompok sudah melakukan presentasi, kemudian perwakilan kelompok sudah mengkonstruksi pernyataan-pernyataan umumnya. Kelompok lain juga mengomentari kelompok hasil diskusi kelompok temannya juga tadi sudah kita lakukan ya. Sekarang oke, kelompok 1 silakan. Komentari kelompok 2, 3 dan 4 silakan. Ya, mau berdiri. Berdiri. Oke, berdiri ya. Silakan. Ya, lanjut aja. Kalau tidak kurangi konsentrasi, low respon, dimainkan ngelamun, kurang cepat
silakan. Bapak ingin lihat kelompok 2 bagaimana? Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya. Berdiri. Biar kelihatan. Oke. Lanjut. Oke. Ganti kelompok 4. Sekalian kritik ya untuk ke depan biar lebih baik lagi kita belajarnya. Oke, kelompok 3 silakan. Komen dia. Komen semua coba. Ada Malas dia, Pak. Dengarnya nggak ada bagus semuanya. oke. Tidak ada, kita langsung ke buat kesimpulan ya. Saya udah jadi komen, Pak. Silakan kalian lihat kegiatan 6, menentukan struktur teks prosedur. Di sana ada judul, tujuan, material, dan langkah-langkah untuk menguji penguasaan materi struktur teks eksposisi kalian. Sekarang kalian baca kembali teks EKTP, kemudian berdasarkan itu tadi teks membuat EKTP, ya kan? Apa judulnya? Membuat EKTP. Membuat EKTP. Ya, bagus. Kemudian apa tujuannya? Tujuan teks tadi. Tujuannya adalah apa? Ya, untuk mengetahui langkah-langkah dalam membuat EKTP. Bagus sekali. Kemudian materialnya apa saja yang ada di sana? Apa saja? Ya. Satu, bagian pertama apa saja itu? Ada apa? Material tadi apa saja? Ada di situ. Ada paragraf kedua, fungsi dan kegunaan KTP. Kemudian ini semua jawabannya dari teks. Yang ketiga itu syarat pembuatan KTP. Itu materialnya ya. Syarat-syarat yang harus diperlukan itu apa saja. Oke, yang terakhir langkah-langkahnya. Apa saja langkah-langkahnya? Oke, satu, yang kedua. Memberikan berkas atau dokumen. Itu ada banyak ya di situ ya, mantap. Apalagi? Kemudian yang ketiga adalah pengambilan data. Yang keempat, proses kelengkapan data. Yang terakhir, Datanglah kembali ke kantor. ya, jadi setelah kita melakukan itu, kemudian kita boleh pulang, nanti beberapa waktu kita akan dihubungi apakah boleh diambil atau tidak, makanya kita akan mengecek, sering cek ke kecamatan. Oke. Itu di langkah-langkah ya. Ada pertanyaan dari sini? Sudah jelas. Teks prosedur tadi apa? Teks yang berisi tahapan, apa lagi? Isinya saja ada 3 tadi, apa saja? Melakukan, menggunakan, membuat. Oke. Teks prosedur itu strukturnya apa saja tadi? Sederhana, kompleks, dan protokol. Ya. Kemudian tujuan itu apa tujuan? Tujuan dari teks prosedur tadi apa? Berisi? Oh, bukan langkah-langkah. Tujuan itu judul atau informasi yang ingin kita ambil apa? Ya. Tujuan itu Contoh, membuat EKTP berarti kan tujuannya adalah membuat EKTP. bagaimana cara membuat, bagaimana cara gitu ya. Itu untuk EKTP-nya. Oke, ada yang tanyakan? Ini adalah evaluasinya. Tadi kita sudah
sudah melakukan kesimpulan ya. Kesimpulan kegiatan kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini, bahwasanya teks prosedur itu berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Kemudian struktur teks prosedur itu ada apa tadi? Ada apa? Tujuan. Apa lagi? Tujuan, apa lagi? Ada tujuan, apa lagi? Material, langkah-langkah, judul yang pertama judul, tujuan, material, dan langkah-langkah. Oke, kemudian dari teksnya itu ada 3 tadi apa? Teks prosedur apa? Sederhana, protokol, dan kompleks. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, Bapak akan melakukan silakan LKPD-nya dikumpul. Bapak akan mengganti dengan kegiatan proses terakhir. Kerjakan secara mandiri ya. Kerjakan. Mengambil lagi KPD-nya. Ya, silakan secara mandiri ya. Bapak menulis tolong Pak. Silakan. Ya, silakan. Bapak beri waktu 5 menit untuk post testnya, silakan. Kita akan melakukan kegiatan post test atau evaluasi pembelajaran atau evaluasi pengetahuannya ya. Bapak sudah membagikan lembar evaluasinya, kerjakan dalam waktu 5 menit. Silakan. Ya, 2 menit lagi.
gampang aja. Penegasan, tadi penutup itu penegasan. Apa penegasannya? Kalimat terakhir ya. Kalimat dari nama website Pak. Di atasnya yang nomor 5 ini. Ya, 1 menit. Ya, waktunya habis, silakan pukul. Nah, Betul lagi. Kurang 1 Pak. ya, lanjut ya. Ya. Mana? Oke. Ya. Ya. Oke, sekalian. Tujuan tadi itu apa? Tujuannya? 5 cara jitu tidur nyenyak dalam pesawat. Ada yang sudah pernah naik pesawat belum? Sekali Pak. Ya, tidak apa-apa. Jadi mudah-mudahan kalian bakal doakan, mudah-mudahan kalian naik pesawat juga. Umroh ke haji gitu ya, memang sekali ya. Kalau ada rezekinya, makan. Oke, yang selanjutnya langkah-langkahnya. Oh, ini langkah-langkahnya ada 5 itu ya. Yang pertama makan, yang kedua jawab menutup mata, yang ketiga bantal, terus yang keempat bawa sesuatu dari rumah ya. Yang biasanya saya nggak bisa tidur nih kalau nggak pakai selimut atau nggak bawa jaket. Kan ada tata cara orang tidur berbeda-beda ya. Ada pakai bantalnya harus dibawa kemana-mana begitu. Serta aja. Yang terakhir adalah langkah-langkahnya meminum air mineral. Ya. Hari ini kita sudah melakukan kegiatan ya, mulai dari mengonstruksi KD-nya tadi, yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang bagian pertama tadi awal-awal kita melakukan kegiatan identifikasi teks prosedur. Yang kedua adalah mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum. Apakah dari kegiatan itu ada yang belum kita lakukan? Sudah lakukan semua ya? Sudah
ya. Kita sudah mengidentifikasi, juga sudah mengonstruksi ya. Kita berlatih dalam mengonstruksinya. Oke, selanjutnya pembelajaran kita hari ini kita akan simpulkan ulang lagi, kita ulang lagi, kita perkuat lagi hari ini. Apa itu teks prosedur tadi? Teks yang berisi langkah-langkah dan penetapan. Ada 3 hal apa saja? Melakukan sesuatu, membuat sesuatu, menggunakan sesuatu. Kemudian strukturnya apa saja? Sederhana, protokol, sama kompleks. Itu jenis. Itu jenisnya yang salah. Ya, itu jenis teks prosedur sekali ya. Kemudian kalau strukturnya itu mulai dari judul, material, Sama kata-kata, yang terakhir penegasan. ya penegasan. Iya, ada 4 ya. Bapak ulangi lagi tadi pertama apa yang bagian atas? Judul, Judul, Yang kedua, material, material, penegasan. ya, langkah-langkah dan juga penegasan bagian akhirnya. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita beberapa hari ke depannya kita akan belajar tentang teks eksplanasi ya. Kalian siapkan nanti untuk teks eksplanasinya. Silakan kalian belajar di rumah, belajar teks eksplanasi. Kemudian yang selanjutnya kita akan tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Silakan pimpin doa. Ya, silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.